Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfa Bulifa, mahasiswa P2K dengan NIM 19022-01302 Universitas Muhammadiyah Kota Tangerang, Fakultas Ekonomi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tutorial pengelolaan data primer menggunakan aplikasi SPSS. Berikut penjelasannya. Di sini terdapat dua uji. Yang pertama uji validitas dan uji reliabilitas. Pengertian uji validitas merupakan uji yang berfungsi untuk melihat apakah suatu alat ukur tersebut valid atau tidak valid. Alat ukur yang dimaksud di sini merupakan pernyataan-pernyataan yang ada dalam kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pernyataan tersebut pada kuesioner dapat mengungkap sesuatu yang diukur oleh kuesioner. 2. Pengertian uji reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau diandalkan, sehingga uji reliabilitas dapat digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah alat ukur tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang. Alat ukur dikatakan reliable jika menghasilkan hasil yang sama, meskipun dilakukan pengukuran berkali-kali. Biasanya sebelum dilakukan uji reliabilitas data, dilakukan uji validitas data. Hal ini dikarenakan data yang akan diukur harus valid dan baru dilanjutkan dengan uji reliabilitas data. Namun apabila data yang diukur tidak valid, maka tidak perlu dilakukan uji reliabilitas data. Kemudian selanjutnya langsung buka aplikasi SPSS untuk melakukan pengelolaan data primer dalam uji validitas dan uji reliabilitas sesuai dengan buku metode penelitian akuntansi milik Bapak Ari Eksandi MAKT. Data variabel atau data kuesioner ini untuk dimasukkan ke dalam program SPSS. Yang pertama kita membuka program SPSS-nya. Kemudian klik variable view. Buat bukti pernyataan kuesioner yang akan diuji. Jadi pertama itu kita copy bukti pernyataan continuous improvement dari LA1 sampai dengan JIT8. Itu kita copy. Selanjutnya kita paste aja. Oke, ini sudah muncul ya. Pastikan user ini dalam keadaan scale atau posisi scale. Kita ubah dulu ke posisi scale. Oke, jika sudah diubah measure-nya ke dalam posisi scale, pastikan desimal ini dalam posisi 0. Jadi kita ubah menjadi angka 0 semuanya. Setelah selesai membuat bukti pernyataan kuesioner, klik data view untuk memasukkan data pernyataan yang sudah dipersiapkan di Excel ini. Dengan cara copy paste, jadi kita copy bukti pernyataan continuous improvement-nya dari LA1 sampai dengan JIT8. Saya mempunyai data variabel sebanyak 100. Kita copy, selanjutnya kita paste.
atau Ctrl V, maka datanya akan muncul. Setelah data sudah diinput, maka tahapan selanjutnya adalah melakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Yang pertama, klik Analyze, kemudian Scale, lalu klik Reliability Analysis. Selanjutnya akan muncul kotak dialog Reliability Analysis, blok butir pernyataan untuk setiap variabel. Jadi blok dari L1 sampai dengan JIT8. Klik tanda panahnya. Kemudian masukkan ke dalam kotak item. Butir pernyataan sudah masuk ke dalam kotak item. Perhatikan menu model dalam kondisi alpha. Lalu kemudian klik statistik, maka akan muncul kotak dialog Reliability Analysis Statistik. Oke, pada kolom descriptive for ini, kita centang scale if item delete. Selanjutnya pada kolom enter item ini, kita centang correlation-nya, kemudian kita klik continue, lalu oke. Nah, ini sudah ada outputnya. Pada tabel di atas ini, kita lihat di tabel item total statistik ada di correct item total correlation. Nilai tersebut adalah nilai validitas butir pernyataan. Butir pernyataan ini dianggap valid apabila correct item total correction atau R hitung lebih besar dari R table. Jadi perhitungan DF ini sama dengan N-2. Saya mempunyai data sebanyak 100, jadi 100 minus 2 sama dengan 98. Nilai R table untuk DF sama dengan 98 dengan E sama dengan 5% atau pengujian satu arah itu sebesar 0,197. Untuk butir pernyataan L1 dan juga L4, nilai R hitung kurang dari R table atau 0,197, maka butir pernyataan tersebut tidak valid. Untuk butir pernyataan selain LA2, LA3, LA5, LA6, LA7, dan LA8, nilai R hitung lebih besar dari L table 0,197, maka butir pernyataan tersebut valid. Jadi, uji validitas berguna untuk mengetahui kevalidan atau kesesuaian kuesioner yang peneliti gunakan untuk memperoleh data dari responden. Demikian video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat untuk kalian semua.